Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan memaparkan materi tentang ajaran Islam dalam konteks kemodernan dan keindonesiaan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 13. Yang pertama, Diva Aulia Azifah. 2. Firdayah Mutiarani. 3. Hasna Hafida. Pendahuluan, agama Islam mengajarkan manusia agar lebih maju serta terbuka atau dinamis dalam berpikir dan bertindak. Umat Islam hendaknya melihat setiap permasalahan dengan pemikiran yang terbuka, kreatif, dan penuh rasa optimis, sekalipun terhadap permasalahan kemajuan peradaban. Pada modernisasi Islam, banyak ilmu yang berkembang, baik dalam bidang iptek, politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Hal itu mengakibatkan munculnya banyak kasus yang mengancam kompatibilitas Islam dalam dunia modern. Untuk itu, sebagai manusia beradab, dalam dunia modern ini harus bisa menjadikan Islam sebagai ujung tombak dalam menjaga kompatibilitas Islam dari berbagai ancaman yang ada. Bidang iptek, pada dasarnya Islam sangat menjunjung umatnya agar senantiasa menjadi orang yang berada di dalam maupun di luar panggung, mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal inilah yang membuat umat Islam harus memiliki sifat-sifat ilmuwan, ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana kehidupan yang harus diutamakan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Bidang politik, Islam meletakkan politik sebagai salah satu cara penjagaan urusan umat. Islam dan politik tidak boleh dipisahkan, karena Islam tanpa politik akan melahirkan terbelenggunya kaum muslimin yang tidak memiliki kebebasan dan kemerdekaan melaksanakan syariat Islam. Begitu pula politik tanpa Islam hanya akan melahirkan masyarakat yang mengagungkan kekuasaan, jabatan, lahan, dan duniawi saja, kosong dari aspek moral dan spiritual. Bidang sosial, sosial adalah semua hal yang berkaitan dengan masyarakat. Bidang sosial berkaitan dengan bagaimana orang berinteraksi, berperilaku, dan berkembang satu sama lain. Di dalam agama Islam pun, komunikasi merupakan persoalan yang urgent dan sangat esensial bagi manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi. Islam telah memberi pedoman dan mengatur tata tertib, bagaimana orang harus bergaul dan berhubungan satu dengan yang lain. Bidang ekonomi, Islam mewajibkan umatnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja keras untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Mereka juga diperintahkan untuk memilih mata pencaharian sesuai bakat dan kecenderungannya. Tetapi Islam memberikan aturan-aturan agar orang yang berusaha berdaya di bidang ekonomi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Bidang pendidikan. Pendidikan dalam pandangan Islam merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada Allah dan faktor utama bagi manusia untuk mengemban tugas kekhalifahannya di bumi. Demi menjaga tujuan tersebut, Islam tidak memisahkan ilmu dan amal, sehingga pendidikan tidak netral atau bebas nilai, tapi justru harus dilandasi nilai-nilai moral Islam. Mozaik kasus dan solusi. Bidang iptek. Contoh kasus, banyaknya berita bohong atau hoaks yang tersebar di masyarakat. Solusi, Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mengecek informasi atau berita yang diterima, sebagaimana yang tertuang dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Bidang politik. Contoh kasus, banyak ulama yang turut andil dalam suatu partai dan membela partai politiknya masing-masing sesuai basis keulamaan mereka. Hal tersebut mengakibatkan perpecahan dan membingungkan rakyat, serta akan memperlemah kekuatan Islam sendiri. Solusi, umat Islam harus memegang prinsip persatuan dan kesatuan sebagaimana yang tertuang dalam Quran Surat Al-Imran ayat 103. Bidang sosial. Contoh kasus, kenakalan remaja. Solusi, pada dasarnya, kenakalan remaja menunjukkan adanya ketidakdisiplinan terhadap aturan dan norma yang berlaku. Dalam menyikapi masalah ini, Islam memerintahkan umatnya untuk selalu konsisten terhadap peraturan, sebagaimana yang tertuang dalam Quran Surat Hud ayat 112. Selain itu, Islam juga mengajarkan untuk bergaul dengan orang-orang yang baik.
Bidang ekonomi, contoh kasus, kemiskinan. Solusi, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ra'd ayat 11, perubahan adalah sesuatu yang harus diusahakan oleh manusia, dan bukan sesuatu yang hanya ditunggu tanpa melakukan suatu usaha apapun. Begitupun dalam masalah kemiskinan, seseorang tidak akan pernah bisa membebaskan diri dari belenggu kemiskinan tanpa adanya usaha sedikit pun. Dan salah satu bentuk usaha membebaskan diri dari belenggu kemiskinan adalah dengan bekerja keras, rajin, dan tekun. Bidang pendidikan, contoh kasus, rendahnya kesadaran belajar manusia. Solusi, dalam menyikapi hal ini, perlu adanya motivasi untuk meningkatkan kesadaran belajar. Belajar memiliki berbagai manfaat, salah satunya dapat mengantarkan orang menjadi lebih bijaksana sebagaimana tertuang dalam Quran Surat Al-Imran ayat 18. Dengan belajar, seseorang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan jalannya menuju surga, seperti yang dijelaskan pada hadis riwayat Muslim nomor 2699. Kompatibilitas Islam dalam dunia modern. Modern mengandung arti maju dan berkemajuan dalam segala aspek kehidupan. Modernisasi merupakan proses terjadinya pemodernan untuk kemajuan dalam segala bidang kehidupan melalui akselerasi pendidikan dan aktualisasi teknologi. Islam merupakan agama yang berwawasan ke masa depan, fleksibel dengan perubahan zaman dan sistematis. Sehingga pada dunia modern, Islam dapat beradaptasi dengan segala perubahan di berbagai bidang dalam kehidupan. Ajaran Islam memiliki beberapa karakteristik yang dapat dijadikan pedoman di dunia modern, yaitu 1. Rasional, 2. Sesuai dengan fitrah manusia, 3. Tidak mengandung kesulitan, 4. Tidak mengandung banyak taklif, 5. Bertahap. Kesimpulan, Islam adalah agama universal yang tidak akan membelenggu manusia untuk maju dan mengikuti arus kemodernan. Di era yang modern ini, menjadi terbuka dan tanggap terhadap dinamika kehidupan merupakan suatu hal yang penting, tetapi ajaran Islam harus terus menjadi pedoman. Islam adalah agama yang mengandung syariat atau tata hukum yang fleksibel dan luas. Aturan hukumnya mampu disesuaikan dengan berbagai kondisi. Di era yang semakin modern, Islam dapat menjadi pedoman dalam kehidupan dan dalam menghadapi berbagai masalah yang muncul seiring dengan kemodernan. Berikhtiar secara maksimal dengan sabar, ikhlas, dan tawakal menjadi solusi terkait kasus dalam bidang iptek, politik, sosial, ekonomi, serta pendidikan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 13. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada pemaparan materi. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.